Imam melanjutkan, Imam mengatakan, Imam Khomeini Qaddisa Sirruh, coba bayangkan bahwa bentuk topologis atau bentuk yang bersifat meruang dari cakupan neraka adalah sesuatu yang kau ketahui. Di dunia ini segala sesuatu hanya dikelilingi secara eksternal. Ini kan materi ya, secara eksternal. Tetapi di dunia sana, di alam barzah, di alam ukhrawi, pengepungan akan terjadi baik secara eksternal maupun internal. Itu beratnya siksa neraka atau siksa berjahi. Ya, kalau siksa duniawi, banyak dari faktor luar saja, ke dalam, atau satu saja. Tapi kalau di barzah, di akhirat, luar juga, dalam juga. Ya, jadi roh itu dihimpit oleh dua siksa. Ia akan mencakup permukaan luar tubuh maupun kedalaman hati dan wujud manusia. Dan apabila marah menjadi bagian yang tetap dari sifat manusia, hal itu akan menjadi bencana yang lebih besar. Karena bentuk yang akan diperoleh orang yang seperti itu di alam barzah dan di hari pembalasan adalah bentuk-bentuk yang buas, yang tidak ada bandingannya di dunia ini. Karena kekejaman orang yang berada pada keadaan seperti itu tidak dapat dibandingkan dengan kekejaman apapun. Sebagaimana tidak seorang makhluk pun dapat memahami sifat ajaib itu dari aspek kemampuannya yang dapat mengantarkan seseorang kepada kemuliaan dan kesempurnaan, maka demikian pula dari aspek kemampuannya yang dapat menyebabkan kemerosotan dan keburukan serta kecenderungannya kepada penentangan seperti dikatakan oleh Al-Quran. Mereka itu orang-orang Yahudi seperti ternak atau bahkan lebih sesat daripada itu. Surat Al-A'raf ayat 179. Ya. Ulaika kal an'am bal hum adall. Seperti binatang ternak bahkan lebih sesat. Nah, tidak ikut syariat, tingkat emosional tidak terkendalikan. Tentang kekerasan hati manusia, Al-Quran berkata, lalu hati mereka, oleh orang Yahudi itu membatu atau bahkan lebih keras daripada itu. Ya. Ada ungkapan seperti batu, ya. Kal hijarah au asyaddu qaswah, atau lebih keras daripada batu. So, kalau hati penuh dengan emosi yang bukan pada tempatnya tanpa bimbingan syariat, sehingga menyimpang dan ada pada jalan kesesatan. Semua yang telah engkau dengar tentang akibat-akibat buruk api kemarahan yang menggerogoti ini hanyalah sebagian kecil dari bahayanya. Itu terjadi jika tidak ada kejahatan dan pelanggaran lain yang bersumber darinya. Yakni apabila api batin ini berhenti di kegelapan jiwa, tertahan dan penat, meskipun ia telah memadamkan cahaya iman dengan asapnya yang sesak. Jadi kalau tidak ada bahaya yang lain yang di luar, tidak membunuh misalnya, ya tidak merusak yang lain, tentu bahayanya masih cukup besar dengan bahaya yang luar, sehingga merusak dunia dan seisinya. Namun sangat jarang atau malah mustahil bahwa dalam ledakan kebakarannya yang hebat, seseorang dapat tetap terbebas dari melakukan dosa-dosa lain atau bahkan dosa-dosa yang mematikan. Ya, ketika emosi memuncak, sulit untuk tidak melakukan hal yang luar. Ya, nanti lihat banting pintu, banting gelas, segala macam, rusak semuanya. Ya. Berbahaya. Kalau bisa silat bagaimana? Bahaya, satu jurusan sudah bisa mematikan. Maka orang ketika punya alat, ya lebih hati-hati lagi. Punya silat, lebih pendiam lagi. Jangan sampai mengeluarkan emosi yang kuat-kuatnya akan lebih membahayakan lagi. Dapat terjadi bahwa pada ledakan kemarahan yang cepat, bara api terkutuk yang dilemparkan oleh iblis ini, manusia jatuh ke jurang kehancuran dan malapetaka. Ia bahkan mungkin akan memaki-maki para nabi. Ini akibat daripada amarah yang kepada tempatnya. Memaki-maki, mencaci para nabi dan para wali Allah, para ma'asumin. Membunuh orang yang tidak berdosa, ya, genosida dari amarah itu. Atau menodai sesuatu yang suci. Menginjaknya Al-Quran, menodainya. Itu dari emosional. Aqwatul ghadabiyah yang dibimbing oleh akal dan ilmu pengetahuan yang suci. Alhasil akan menimbulkan kehancurannya sendiri di dunia maupun di akhirat, sebagaimana disebut dalam sebuah hadis dari Al-Kafi. Diriwayatkan dari Imam As-Shadiq alaihissalam yang berkata bahwa ayahnya pernah berkata, adakah sesuatu yang lebih keras daripada marah? Sungguh ada seseorang yang marah dan membunuh orang yang diharamkan darahnya oleh Allah dan memfitnah seorang wanita yang bersuami. Ya, jadi menuduh berzina. Itu akibat marah. Ya.
Kalau dikisahkan panjang ya, saya nggak usah ulas, nanti kita diskusikan saja supaya kita selesai dalam satu pertemuan. Banyak perbuatan yang sangat buruk telah dilakukan akibat marahan dan agitasi. Oleh karena itu, selama seseorang dalam keadaan pikiran tenang, ya ketika kondisi tenang, kondisi rehat begitu, misalnya habis gajian, katakanlah perutnya sudah kenyang, lagi nikmat, pada kondisi seperti itu harus merasa prihatin akan kemarahannya sendiri apabila ia mempunyai kebiasaan sering marah. Pada kondisi tenang misalnya, ya sudah mandi, sudah makan, lagi ngopi gitu, ya ingat-ingat kalau dia pernah marah, pernah emosi, gimana ngatasinya. Well, ketika ingatnya ketika marah nggak ada artinya, ingatnya ketika kondisi rehat, kondisi tenang. Jadi Nabi bersikap hati-hati. Ia harus memikirkan pengobatannya, mengobati marah bagaimana, selama dalam ketenangan mental dan memikirkan sebab-sebabnya. Tadi sebabnya apa dia marah? Apa sebabnya emosi? Apa sebabnya banting pintu misalnya? Salah apa pintu dibanding? Pintu nggak punya salah kok dibanting? Apa salah misalnya gelas kopi dibanting? Nanti nggak punya piring lagi. Serta konsekuensi dan akibat buruknya dan ia harus berusaha menanggulanginya. Ini saran Imam Khomeini. Ia, yaitu kita maksudnya, ia harus memikirkan bahwa kemampuan yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mempertahankan tatanan dunia, untuk kelestarian dan keberlangsungan spesies manusia dan individu, untuk keterlibatan di antara sistem keluarga, untuk perkembangan dan kemajuan umat manusia, dan untuk melindungi hak asasi manusia dan melindungi hukum Tuhan. Suatu kemampuan yang berada di bawah naungan sistem yang nyata maupun yang gaib, yang dari dunia nyata maupun dunia gaib, kemampuan itu disusun dan dipertahankan. Maka apabila ia bertindak bertentangan dengan tujuan-tujuan itu dan menggunakan kekuatan itu, yaitu amarah, untuk melawan rancangan Tuhan, ia akan menjadi pelanggar terhadap kepercayaan yang patut mendapat kecaman dan hukuman. Betapa bodoh dan tidak adilnya jika seseorang tidak memenuhi kepercayaan Tuhan dengan mempergunakan kemampuan itu untuk mendatangkan murka Allah. Dan marah digunakan untuk mendatangkan kemarahan Allah. Padahal ia dapat dengan mudah mempergunakannya untuk tujuan keadilan. Jadi amarah kita gunakan untuk tujuan keadilan, bukan malah memancing kemurkaan Allah. Oleh karena itu, hendaklah engkau memikirkan, ini nasihat Imam Khomeini ya, buat kita semua, buat saya juga. Oleh karena itu, hendaklah engkau memikirkan secara serius tentang keburukan marah dan perbuatan yang diakibatkan oleh kemarahan, dan berusaha untuk menghilangkan akibat-akibat dari sifat yang menyimpang ini, yang masing-masingnya dapat menimpa seseorang hingga selamanya, yang akan menyebabkan banyak malapetaka di dunia ini maupun kutukan di akhirat kelak. Ini nasihat Imam Khomeini agar kita memikirkan bahaya amarah. Sekarang bahaya-bahaya moral dari kemarahan. Adapun mengenai bahaya moral kemarahan dapat mengakibatkan kebencian terhadap makhluk-makhluk Allah. Jadi benci ditimbulkan oleh marah. Ya, kalau nggak ada amarah, ya nggak ada kebencian. Ketika bukan pada tempatnya tentunya. Kadang-kadang bahkan dapat membawa ke dalam permusuhan, bukan saja kepada para nabi dan wali, tetapi juga kepada zat suci, wajibul wujud, dan sang pemelihara. Ini menunjukkan betapa bahaya dan memalukan konsekuensi-konsekuensi yang dapat ditimbulkannya disebabkan oleh amarah tersebut. Saya, kata Imam, berlindung pada Allah dari keburukan jiwa yang membangkang, yang jika sejenak saja dibiarkan tanpa kendali akan menjatuhkan seorang berguling-guling dalam debu kejahatan dan membawanya kepada kecelakaan abadi. Ia dapat juga menimbulkan kejahatan-kejahatan lain seperti hasad, yang tentang keburukannya telah engkau pahami, dan banyak lagi yang lain yang selainnya. Jadi banyak sifat-sifat buruk, kayak hasad, takabur, macam-macam, itu akibat tidak mengendalikan amarah dengan baik, bukan pada tempatnya. Bahkan nanti akan hilang rasa malu, macam-macam, sangat membahayakan kalau marah tidak terkendalikan. Sekarang bahaya-bahaya amal perbuatan. Adapun bahaya amarah dalam amal perbuatan, tidak ada batas bagi bahaya-bahaya perbuatan yang merupakan akibat dari kejahatan sikap marah. Saking banyaknya bahaya tersebut nggak ada batasnya. Bahaya amarah dalam perbuatan. Bisa jadi semoga Tuhan melindungi kita, iya,
yaitu amarah dapat membawa seseorang untuk menggunakan bahasa yang kasar atau mencaci maki para nabi Allah dan para wali. Di bahasa yang kasar, di bahasa hewan tadi, bahasa binatang, semuanya keluar. Ada bahasa-bahasa jorok. Auzubillahi min dzalik. Ya. Kalau udah biasa repot, ya misalnya bahkan kata-kata yang kadang-kadang kurang baik, misalnya kalau emosi ya, buset deh. Iya, paramat ya. Kalau sudah di ini nanti akan hilang, insya Allah, nggak terulang lagi. Itu bagian dari al-qatul ghadabiyah. Ya. Atau ia mungkin menodai kesucian dan memfitnah orang-orang mulia. Ya, orang mulia difitnah. Ia mungkin membunuh jiwa-jiwa takwa, menghancurkan kehidupan makhluk-makhluk yang tak berdosa, merusak keluarga, atau membongkar rahasia orang lain dengan mengoyak-oyak tabir yang menurut mereka. Semua bisa terjadi akibat adanya al-quwatul ghadabiyah yang bukan pada tempatnya, yang tidak dibimbing oleh syariat, oleh akal. Tampaknya tidak ada batas bagi perilaku yang dahsyat ini yang manusia mungkin melakukannya pada saat berjangkitnya api yang memakan iman yang juga merusak banyak rumah tangga. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kebiasaan marah adalah induk dari segala penyakit ruhani dan kunci bagi setiap dan semua perbuatan buruk. Marah kunci penyakit ruhani, naudzubillah. Berlawanan dengan kejahatan tersebut adalah kemampuan untuk menahan amarah. Kemampuan untuk memadamkan api kemarahan ini dianggap sebagai esensi kebijakan dan sumber dari segala kebaikan dan sifat mulia, seperti dikemukakan dalam hadis Al-Kafi berikut. Jadi menahan emosi, menahan amarah, nggak dikeluarkan, itu sifat sangat mulia. Ya. Terutama pada kondisi kejadian, ya, misalnya disenggol orang, gitu, ditabrak orang. Langsung marah kan? Al-Qulaini berkata dari sejumlah sahabat kami dari Ahmad bin Muhammad bin Khalid Al-Barqi yang meriwayatkan dengan isnadnya dari Abu Abdillah Imam Shadiq alaihissalam bahwa beliau mendengar ayahnya Imam Baqir berkata, seorang badui datang kepada Rasulullah dan berkata kepadanya, aku tinggal di padang pasir. Itu Arab badui ini. Ajarkanlah padaku inti kebijakan, inti hikmah. Ya, maka Nabi berkata kepadanya, aku anjurkan engkau untuk tidak marah. Ya, tidak marah, hikmah yang tinggi. Setelah mengulangi pertanyaannya 3 kali dan mendengar jawaban yang sama dari Nabi, Arab Badui itu berkata kepada dirinya sendiri, setelah ini aku tidak akan bertanya lagi karena Rasulullah tidak memerintahkan kecuali sesuatu yang baik. Jadi itu nasihatnya, la taudhab, la taudhab, la taudhab. Jangan marah, jangan marah, jangan marah. Nabi sudah tahu kalau orang ini pemarah, marah kepada istrinya, pada anaknya, pada apa sih dimarahin? Orang kan sudah emosi kan, sedikit salah dia marah. Ya. Lagi martin malu ke sedikit kena, akunya dimarahin, martinnya dimarahin begitu. Naik mobil mogok, mobilnya dimarahin. Pakai baju dimarahin, semua dimarahin sama dia. La taghdab, itu sudah nggak normal ya. Makan kasihnya dimarahin, mending makan dimarahin. Kalau istrinya dimarahin, tambah parah. Imam Shadiq alaihissalam berkata, ayahku pernah berkata, adakah sesuatu yang lebih luas daripada kemarahan? Ini luas sekali marah nih, kemana-mana. Sungguh seseorang yang marah akan mampu membunuh seseorang yang darahnya diharamkan Allah, atau memfitnah seorang wanita yang telah bersuami. Jadi orang baik-baik, wanita yang solehah difitnah, telah berbuat zina misalnya, naudzubillah. Dari Imam Musa ditumpahkan, itu Rasulullah. Setelah seorang yang bijak dengan tenang merenungkan akibat-akibat buruk marah dan keuntungan dari menahan diri, ia harus memaksa dirinya untuk memadamkan api tersebut di wilayah hatinya dengan segala upaya mungkin dan membersihkan dari hatinya bercak-bercak hitam dari asap kemarahan. Jadi bercak-bercak hitam di hati kita bersihkan. Karena kemarin kita terlalu itu meninggalkan bekas di hati kita, itu kita bersihkan. Ya setelah kita baca ini, kita pahami, kita bersihkan. Kita redamkan emosi kita. Dan kita berusaha dibimbing oleh syariat sebaik mungkin. Ini adalah hal yang tidak terlalu sulit apabila seseorang bertekad untuk melawan jiwa batiniahnya dan keinginannya setelah merenungkan akibat-akibat buruknya dan dengan mengingatkan hatinya. Sesungguhnya orang dapat membuang semua kejahatan moral dan sifat rohani yang buruk dan memperoleh semua sifat baik dan karakter dan jiwa yang istimewa
jika saja ia bertekad untuk memperbaiki kondisi rohanianya. Jadi tekad harus ada dalam diri kita. Kalau nggak ada tekad, lesu, lemah, nggak bakal berhasil. Apapun dengan tekad, ya. Dia meninggalkan keburukan dengan tekad. Ya. Apa saja yang buruk atau nggak bermanfaat bisa ditinggalkan dengan tekad. Betul-betul tekad kuat, Allah akan membantu. Imajin membantu kita, gitu. Harus dengan tekad yang kuat. Dalam menuju kesuksesan juga dengan tekad. Kalau enggak setengah-setengah, enggak bakal berhasil. Ya. Dalam mencari materi, cari uang, apalagi cari ilmu. Ya. Bahkan cari uang, cari materi, Allah mengatakan, "Nahdu qasama bainahum ma'isyatan fil hayatid dunya." Telah dijamin materi oleh Allah. Kita malah sungguh-sungguh, kita serius, telah dijamin. Kita cari ilmu yang enggak dijamin, enggak sungguh-sungguh. Ada hadis, kalau kita menggerakkan 100% tenaga kita untuk ilmu, ilmu hanya datang untuk pada kita 50%. Itu ilmu. Kalau harta, kita hanya menggerakkan 50%, akan datang 100% kebalikannya. Jangan terbalik ya. Nah, itu cari ilmu harus mati-matian. Nah, nyawa taruhannya. Sekarang mengendalikan marah. Ini obat sekarang ini. Terdapat beberapa obat praktis dan teoritis. Ada obat amali kita amalkan, ada teori juga. Untuk mengobati marah ketika ia naik pitam, ketika berkecamuk. Obat teoritis adalah merenungkan tentang masalah-masalah yang disebutkan di atas, yang juga merupakan jenis obat praktis dalam hal ini. Ya, kita ingat-ingat apa sih bahaya marah, sejauh mana sih, kita ingat-ingat, itu sebagai obat ya, obat teoritis. Harus kita hafal, kita ingat-ingat tentang bahaya marah, akibat buruknya. Namun di antara obat-obat praktis yang penting adalah menahan diri pada tahap-tahap awal kemarahan. Ini, pada awal tahap kemarahan, nahan diri. Kalau ditahan berkelanjutan, nggak bisa dipadamkan. Gitu. Lanjut ketika pada kondisi tenang, ya kita harus siap-siap. Saya harus bisa, saya harus mampu menahan diri. Jadi pada saat terjadi, tahan betulan, insya Allah akan bisa. Terus angsur-angsur akan bisa menahan emosi dan amarah. Ya. Hingga nanti nggak sering beli piring, nggak sering beli gelas yang hancur terus, nggak sering ganti pintu, ya nggak ditendang terus. Hal ini karena kemarahan meningkat sedikit demi sedikit. Kemarahan nggak langsung meningkat sedikit-sedikit, berangsur-angsur. Kemudian menjadi lebih hebat hingga tungku pembakarannya menyala dengan dahsyat dan nyalanya menjadi besar dan ganas. Ketika hal itu terjadi, ia sama sekali terlepas dari kendali dan mematikan cahaya iman dan akal seseorang. Dengan meniup pelita petunjuk, ia menurunkan manusia kepada kondisi yang amat buruk. Maka seseorang harus tetap berjaga-jaga dengan maksud menjauhkan dirinya dengan beberapa cara sebelum keganasannya memuncak dan apinya menjadi semakin dahsyat. Ketika kemarahan awal itu masih kecil, percikan iblis masih sedikit, kita langsung bendung, kita padamkan. Kalau api masih berupa korek, langsung dipadamkan, dipegang aja nggak apa-apa. Ya. Korek kita salahkan, kita matikan, pegang aja nggak bahaya. Ya, atau lilin nyala kita pegang nggak bahaya, nggak membakar. Kalau kompor atau gas misalnya, gimana? Pegang, bakar kita. Ya. Ia harus meninggalkan tempat yang di dalamnya kemarahan dapat terpancing. Saya ulangi, ia harus meninggalkan tempat yang di dalamnya kemarahan dapat terpancing. Juga harus mengubah sikapnya, yaitu apabila duduk, ini pernah saya sering sampaikan ini anjuran Imam Khomeini. Cara meredakan marah, yaitu apabila duduk ya emosi misalnya, ia mesti berdiri, dan apabila berdiri ia harus bangun atau mengaitkan pikiran dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Sebagian orang bahkan mengakunya wajib, atau ia harus membuat dirinya sibuk dalam kegiatan lain tertentu untuk mengalihkan perhatiannya. Ketika amarah misalnya emosi memuncak, alihkan. Terkadang seseorang itu pada saat sendirian dia membawa amarah. Ketika dia dulu terjadi sesuatu yang buat dia emosi, di jalanan gak emosi, tahan karena di perjalanan. Pas di rumah ingat memuncak emosinya. Harus diatasi secepatnya dengan berwudu, dengan sholat, baca sholawat, atau dialihkan ke pekerjaan yang lain supaya dilupakan aja begitu. Buka buku, buka yang lain supaya hilang emosinya. Emosi yang ada di luar. Lebih bahaya lagi kalau ada emosi di luar dengan orang lain, keluarganya kebagian, ini bahaya. Maka pada tepatnya. Hingga bingung keluarganya, kenapa kok tiba-tiba marah? Ada apa? Bingung. Ya. Bagaimanapun sangatlah lebih mudah untuk menahannya pada permulaan. Ini mempunyai dua keuntungan.
Pertama, ia akan dapat menenangkan dirinya pada tahap awal itu dan api kemarahan akan terpadamkan. Kedua, pengalaman itu akan selalu menetap pada seseorang sebagai obat utama untuk mengobati jiwa seseorang. Apabila seseorang selalu memberikan perhatian kepada keadaan dirinya dan memperlakukan jiwanya dengan cara tersebut, ia akan mengalami transformasi total selama keadaan batinnya bergerak ke titik kewajaran. Suatu kiasan untuk hal ini ada dalam hadis berikut. Jadi perlu kita latih, memang bila dilatih nanti akan normal, akan datang ketenangan. Ya. Karena ketika kemarahan sepenuhnya di bawah kontrol akal di bawah syariat, di situ ada kebahagiaan. Selama amarah nggak bisa dikontrol, apapun yang dimiliki oleh seseorang, dia punya gunung emas, ya, punya Indonesia semuanya, lautan milik dia semuanya, amarah nggak kontrol amarahnya, nggak akan bahagia. Kelihatannya bahagia, kelihatannya, lahiriannya naik mobil, turun dari mobil, masuk AC, keluar AC, semua begitu. Sepatunya dari emas atau dari perak, kelihatannya, ya bajunya dari sutra, kelihatannya. Kalau emosi nggak terkontrol, ya, dia emosi dalam kesendirian, bisa tiba-tiba mati bunuh diri, diam-diam. Nauzubillah min dzalik. Ada hadis diriwayatkan dari Imam Al-Baqir alaihissalam bahwa beliau berkata, sungguh kemarahan adalah percikan yang dinyalakan oleh iblis di dalam hati manusia. Ketika seseorang di antara memarah, maka matanya menjadi merah, urat lehernya menjadi membesar, dan iblis masuki mereka. Ya, jadi kalau marah kan begitu. Terus sudah ngomong kan, wah ini tegang semuanya sampai ke kepala. Ya, jadi akibatnya punya darah tinggi, ya, darah tinggi, darahnya naik, gulanya naik, ujungnya stroke nanti. Di antara penyebab stroke itu karena menahan emosi yang enggak dikeluarkan, tapi menahannya bukan bimbingan syariat. Kalau tidak marah, menahan emosi, tapi bimbingan syariat, itu enggak akan timbul stroke. Stroke akibatnya dia ada benturan-benturan, tekanan-tekanan yang sangat serius, dia emosi dia tahan terus begitu terus tekanan, akibatnya stroke. Menghadapi masalah, masyarakat, keluarga, anak, hutang, ini macam-macam, ruwet, tapi dia diam. Nah, akibatnya bisa stroke. Jadi gimana? Nah, olahraga paling nggak olahraga lari gitu. Maka kalau pernapasan itu sangat efektif insya Allah. Maka barang siapa di antaramu khawatir tentang dirinya disebabkan olehnya, hendaklah ia merebahkan diri sejenak agar kotoran iblis dapat dijauhkan darinya pada saat itu. Jadi kadang emosi bisa dilakukan dengan tidur. Kalau paling bagus berwudu, sholat. Kalau nggak bisa, tapi udah tidur saja. Ya, agar tidak kena sasaran yang lain. Maisir meriwayatkan bahwa suatu saat dibahas soal marah di hadapan Imam Al-Baqir alaihissalam. Beliau berkata, sungguh bisa jadi seseorang yang marah tidak akan puas hingga ia masuk ke dalam neraka. Ya, adanya Fir'aun, adanya Namrud, adanya Saddam Hussein, adanya Netanyahu, genosida terus saja. Sampai kapan? Sampai dia masuk neraka. Nah, berhenti kemarahannya. Begitu. A'udzubillahi min dzalik. Maka barang siapa yang marah kepada seseorang, hendaknya ia segera duduk apabila ia sedang berdiri. Ya, berdiri marah, duduk. Oleh karena ini sesungguhnya hal itu akan menolak kotoran-kotoran setan. Ketika marah, berdiri, duduk. Ketika duduk misalnya tiduran, atau paling tepat kalau berwudu dan sholat atau baca sholawat. Termasuk juga efektif baca sholawat. Makanya di Iran itu biasanya ada mau berantem nih orang lagi ribut-ribut, sholawat, baca sholawat, reda emosinya. Itu budaya sholat sangat bagus seperti itu. Ya. Dan barang siapa yang marah kepada seorang di antara keluarganya, hendaklah ia mendekatinya dan menepuknya karena perasaan kekeluargaan. Apabila dirangsang dengan sentuhan akan menyebabkan ketenangan. Jadi kayak antum melihat kucing dah atau hewan, ketika dia kan jadi diam, tenang gitu. Orang itu juga ketika antum punya anak emosi muncak, ya dielus saja kepalanya, atau istri lagi marah emosi, elus kepalanya, masih uang 100.000, diam. Iya. Dua hadis tersebut menyarankan dua obat praktis bagi kemarahan pada tahap permulaannya. Yang satu bersifat umum dan menganjurkan duduk dan melakukan perubahan sikap. Menurut hadis lain, apabila seorang duduk pada saat ia marah, ia mesti berdiri. Diriwayatkan oleh sumber-sumber yang lain bahwa Rasulullah bersabda, apabila beliau marah sambil berdiri, ia pasti duduk. Dan apabila duduk, pasti bersandar dan kemarahannya akan reda.
Obat yang satu lagi yang bersifat khusus berkenaan dengan hubungan darah dan mengajukan bahwa apabila seorang marah kepada seorang yang masih berhubungan darah dengannya, apabila ia menyentuhnya dengan tangannya, kemarahannya akan mereda. Semua itu adalah metode mengobati diri sendiri bagi orang yang marah. Namun apabila seseorang ingin mengobati orang lain yang marah, apabila kemarahannya masih berada pada tahap awal, salah satu saja dari berbagai metode praktis dan teoritis yang disarankan sudah dapat berguna. Namun apabila ia dalam keadaan marah yang keras, nasihat dan peringatan akan membawa akibat yang sebaliknya dan akan menjadi sangat sulit untuk mengobatinya pada tahapan ini, kecuali dengan menyerahkan keadaan ini kepada seseorang yang mendapat penghormatan tinggi. Jadi kalau sudah emosi memuncak, kita sejajar dengan teman nih ketika nasihatin, enggak mempan. Kalau misalnya ada yang pejabat begitu, ya. Ketika misalnya anak muda ribut, marah, emosi. Kalau kita mungkin yang memberikan saran, nggak kena. Kalau di pejabat ada misalnya katakanlah PM gitu, atau militer atau apa, pasti akan takut. Jadi pada kondisi seperti itu harus ada pejabat yang lebih tinggi yang bisa memadamkan api kemarahannya. Karena kemarahan tertuju kepada orang yang dianggap lebih lemah dan lebih rendah daripadanya atau paling tidak sama dalam kekuatan dan kedudukan. Namun di depan orang yang ia merasa terkesan, kemarahannya tidak akan pernah bangkit. Namun pergolakan dan kegelisahan lahiriahnya akan berubah menjadi kesedihan di dalam hati. Oleh karenanya sama sekali bukanlah tugas yang mudah untuk menenangkan seseorang yang sedang mengalami ledakan kemarahan yang kuat. Kami berlindung diri kepada Allah dari hal itu. Sangat sulit ketika kepala meledak untuk dipadamkan. Cara mencabut akar-akar kemarahan. Di antara obat yang penting untuk meredakan kemarahan adalah seseorang mesti memusnahkan faktor-faktor yang menyebabkan terpancing munculnya amarah itu. Apa sebabnya? Apa faktornya? Faktor-faktor itu ada banyak, dan di sini saya hanya menyebutkan sebagian darinya. Salah satunya adalah cinta diri. Nah ini cinta diri, ya, ego, cinta dunia itu penyebab kemarahan. Cinta diri yang pada gilirannya menurunkan cinta kekayaan. Akibat cinta diri, cinta kekayaan. Cinta kemuliaan, cinta kehormatan, dan keinginan untuk memaksakan kehendak serta merebut wilayah kekuasaan orang lain. Timbulnya kekuasaan, serakah jadinya ingin berkuasa. Faktor-faktor tersebut secara melekat menjadi penyebab bangkitnya api kemarahan karena seorang individu yang tergila-gila dengan hal-hal itu cenderung memandangnya dengan penghargaan yang tinggi dan semua itu menempati tempat yang tinggi di hatinya. Ini cinta dunia, cinta materi, dan cinta yang lainnya. Ia secara tidak layak marah dan naik darah apabila salah satu dari tujuan-tujuan yang diinginkannya tersebut tidak tercapai atau ketika keinginannya menemui halangan dan ia kehilangan kendali terhadap dirinya. Ketamakan, keserakahan, dan kejahatan-kejahatan lain seperti itu yang mengakar dalam hatinya sebagai akibat dari cinta diri dan cinta kehormatan. Merampas kendali akal dari tangannya, membiarkan diri melakukan perbuatan-perbuatan yang menyimpang dari jalan hukum Allah dan akal. Namun apabila kecintaan dan perhatiannya pada hal-hal itu tidak kuat dan ia memberikan nilai yang kecil terhadap masalah-masalah tersebut, ketenangan dan kepuasan batinnya yang diperoleh dengan pengorbanan cinta kekayaan, kehormatan dan semacamnya tidak akan membiarkan dirinya bertindak melawan tuntutan-tuntutan keadilan. Jadi cinta diri sangat berat, menimbulkan cinta harta, cinta materi, cinta kekuasaan, sehingga terjadinya perbuatan khilafah wilayah, menggeser kedudukan para muslimin dari adanya cinta diri, cinta dunia, seperti itu. Dan berlangsung terus sampai sekarang, ketika pemilu, pemilihan presiden, dan kekuasaan, itu timbul ketamaan tersebut, ya, dan gak bisa diobati, sangat sulit untuk diobati. Lalu ia tidak akan merasa kesulitan untuk mempertahankan kesabarannya dalam penderitaan dan tidak akan kehilangan kendali diri. Ia tidak akan marah secara tidak perlu dan tidak wajar. Apabila cinta dunia telah tercabut dari dalam hatinya dan kejahatan itu sama sekali terhapus, semua kejahatan lain juga sirna dan lenyap darinya. Seperti layaknya mengosongkan alam jiwa untuk diambil alih oleh kebaikan-kebaikan moral. Jadi cinta diri, cinta dunia, cinta harta, cinta mobil, cinta uang, cinta semuanya itu kalau berlebihan melupakan yang lain berakibat fatal, berbahaya. Cinta nggak apa-apa disahkan, tapi jangan malahkan yang lain sehingga melupakan
bimbingan syariat. Faktor lain yang menyebabkan kemarahan adalah bahwa kadang-kadang marah dan manifestasinya yang buruk, yang sebenarnya merupakan keburukan dan kebobrokan moral, dipandang sebagai kebaikan dan prestasi karena kebodohan dan kurangnya pemahaman. Ini banyak sekali orang yang nggak mengerti, justru malah kemarahan, emosi dianggap baik. Dan juga orang-orang yang punya pengetahuan, ahli psikolog, maka demikian. Sebagian orang yang bodoh menganggap kemarahan itu sebagai tanda keberanian dan keteguhan dan mereka bangga karenanya. Ini salah. Bangga dengan adanya kemarahan yang bukan pada tempatnya. Mereka mengacaukan keberanian yang merupakan ciri agung dari akhlak seseorang mukmin dan merupakan sifat yang dianjurkan dengan kejahatan yang merusak itu. Namun harus diingat bahwa keberanian dan keteguhan adalah hal yang berbeda dan sumbernya. Sebab-sebabnya, akibat-akibat dan ciri-cirinya berbeda sama sekali dengan kejahatan yang berbahaya itu. Keberanian menimbulkan kekuatan rohani seseorang, ketenangan pikiran, kemajuan, iman, dan mengurangi perhatian pada kesia-siaan hidup dan ketidakacuhan terhadap perubahannya. Sementara kemarahan adalah hasil dari kelemahan dan kemerosotan moral, lemahnya iman. Jadi amarah karena lemahnya iman. Ketidakwajaran dalam watak dan jiwa, cinta dunia dan perhatian terhadap hal-hal jasmaniah atau duniawi, dan ketakutan akan hilangnya kenikmatan hidup. Akibatnya emosional yang timbul dari situ. Oleh karenanya, kejahatan itu lebih sering ditemui pada wanita daripada pria. Ini nggak salah ya? Mungkin terjemahnya salah, nanti dikoreksi lagi nih. Terjemah salah barangkali. Nanti saya lihat dulu ya. Oleh karenanya, kejahatan itu lebih sering ditemui pada wanita daripada pria. Lebih banyak pada orang yang sakit daripada orang yang sehat. Lebih banyak pada anak-anak daripada orang dewasa. Lebih banyak pada orang tua daripada anak muda. Ya, mesti banyak di situ. Pada wanita daripada pria. Ya. Kemudian pada orang yang sakit, pada anak-anak, ya, pada orang tua. Ya, pada kita semua orang tua ya. Harus ngaku ya. Ya. Keberanian dan keteguhan adalah lawannya. Penderitaan kelemahan moral itu lebih mungkin untuk lebih cepat marah daripada mereka yang sehat secara moral. Jadi kita lebih sering melihat orang seperti itu yang marah lebih cepat dan menjadi semakin galak apabila suatu gangguan dilakukan atas hak miliknya daripada orang lain. Ini adalah tentang asal-usul dan motif-motif kemarahan dan keberanian. Namun keduanya juga berbeda dalam hal efek-efeknya. Orang yang lekas marah pada saat marah dan gejolaknya bertindak secara tidak layak seperti seorang gila atau seperti seekor binatang yang bertindak tanpa mempertimbangkan secara rasional akibat-akibat dari tindakannya dan melakukan perbuatan buruk dan tidak senonoh. Lidah, tangan, dan bagian-bagian lain tubuhnya berada di luar kendali dirinya. Mata, bibir, dan mulutnya berubah dalam sikap yang begitu jelek sehingga ia akan malu terhadap tampangnya yang jelek itu apabila ia berhadapan di depan cermin pada saat itu. Sebagian orang yang terjangkiti oleh kejahatan tersebut bukan saja tidak dapat menahan diri dari melepaskan marahnya terhadap makhluk yang tak berdosa, tapi juga terhadap benda-benda mati. Pintu ditendang, piring dibanting, gitu. Dan mati jadi sasaran. Ia mengutuk udara dikutuk, air, tanah, salju, hujan, dan unsur-unsur alamnya apabila segala sesuatu terjadi bertentangan dengan kehendaknya. Semuanya dikutuk, semua dimarahin. Kadang baju bagus-bagus disobek, ya, dibakar. Nauzubillah, Quran dibakar karena emosi. Kadang-kala mereka melepaskan kemarahannya kepada buku, ini ada nih, kepada buku, pena, botol, atau kendi, membantingnya dan memecahkannya berkeping-keping. Namun perilaku orang yang berani berbeda dalam semua hal itu. Tindakan-tindakannya didasarkan pada nalar dan ketenangan jiwa. Nah, di bawah syariat akalnya. Ia marah pada saat yang tepat dan sabar serta menahan diri ketika diperlukan untuk berlaku seperti itu. Ia tidak terpancing dan menjadi marah oleh setiap dan semua gangguan. Ia marah pada saat yang tepat hingga tingkat yang wajar dan menyertai rasa dendamnya dengan akal dan kebajikan. Jadi orang yang berakal, hatta Imam Ma'sum pun Imam ada dendam, tapi dengan bimbingan syariat. Kalau enggak membunuh jadinya. Karena membunuh perlu dendam, tapi dendam yang
dihalalkan gitu, ada kewajaran. Ia mengetahui dengan baik kepada siapa ia membalas, dalam kesempatan apa, hingga tingkat apa, dan dengan cara bagaimana, serta kepada siapa ia harus memaafkan dan apa yang harus dimaafkan dan diabaikan. Dalam keadaan marah ia tidak kehilangan kendali terhadap akalnya dan ia tidak pernah menggunakan ungkapan tak senonoh ataupun bertindak sembrono. Semua tindakannya didasarkan pada pertimbangan rasional dan sesuai dengan norma-norma keadilan dan hukum ilahi. Ia selalu bertindak seperti itu agar tidak menyesal di kemudian hari. Maka manusia yang sadar semestinya tidak menyalahpahami sifat tersebut yang merupakan salah satu sifat para nabi, wali dan orang-orang mukmin sejati dan dianggap sebagai suatu pencapaian dan prestasi ruhaniah yang tidak mengacaukannya dengan kejahatan yang merupakan sifat iblis, dorongan jahat, keburukan ruhani dan kerusakan hati. Namun tabir kejahilan dan kebodohan dan tirai cinta diri dan keterikatan pada dunia menutupi pendengarannya dan membutakan matanya, membuatnya tak berdaya dan menyebabkan kehancurannya. Sebab-sebab lain kemarahan juga telah ditunjukkan seperti adanya ujub, ya, membanggakan diri atau iftikhar, sombong itu kibir, pamer itu biro, keras kepala itu lajuz, ada senda gurau dan semacamnya. Ini akibat daripada adanya kemarahan yang bukan pada tempatnya. Namun untuk membahasnya secara rinci semua itu akan memperpanjang pembahasan ini dan akan tidak praktis. Boleh jadi sebagian besar atau keseluruhan darinya langsung atau tidak langsung sudah ada pada dua sumber yang telah dibahas. Segala puji bagi Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Shallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allah wa'ajil farajahum. Sekarang kita buka sesi pertanyaan. Yang bisa bertanya dipersilakan, yang bisa menjawab pun dipersilakan juga. Yang bisa saya bantu saya akan bantu. Ya, dipersilakan.